sebagai pertimbangan seperti apa itu juga tidak pernah transparan. Belum transparan mungkin ya, belum transparan kita sampaikan, jangan nanti. Jadi belum transparan menurut penilaian kita. Terus yang ketiga adalah persoalan volume dan kualitas barangnya harus seperti apa. Kalau beras, apakah berasnya rastra, apakah berasnya medium, apakah berasnya premium. Kalau gula dengan spesifikasi seperti apa, kira-kira itu juga belum menjadi sebuah kebijakan transparan. Jadi terus lalu menyangkut masalah penentuan parameter harga yang dipakai, indeks mana, situasi di mana, dan kira-kira itu. Terus ada beberapa pola solusi yang saya dengar dari apa yang tadi disampaikan Pak Lurah adalah ini mungkin bisa dibawa ke forum yang lebih lanjut, Pak Chandra. Artinya sebagai legislator kita berharap barangkali ini usulan ini bisa dibawa pada tataran lebih jauh, baik di tingkat pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah yang lebih tinggi pada tataran politik mungkin, Pak, bahwa ada kesimpulan sementara, belum kesimpulan akhir. Rasa-rasanya menjadi bijak apabila proses pemutahiran data dari 7 atau 8 atau mungkin bisa nanti bertambah lebih skema bantuan itu difinalisasi pada tingkat kepala desa. Jadi kenapa kok kepala desa? Karena yang pertama, kepala desa itu mengetahui persis keadaan di desanya. Kalau mungkin pengadaan yang mau ditunjuk mungkin warung di sekitar desa saja, supaya implikasi terhadap ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat desa juga bisa tercipta dari soal ini. Terus terbuka harga, karena kalau kepala desa yang memonitor harga indeksnya ada di tingkat desa, jadi ketahuan. Jadi terus transparan juga produknya, itu produk-produk di desa itu jadi itu mungkin salah satu. Jadi artinya ada semacam pola solusi yang barangkali ini bisa dikaji, mungkin pada tataran saintifik bisa sebagai legislator, dan mungkin bisa diangkat dalam keputusan politik yang lebih tinggi. Pak Chandra juga saya yakin dengan posisinya di Pemuda Pancasila, posisinya di Muhammadiyah, posisinya di DPP PAN, di DPC PAN, artinya bisa untuk menyampaikan itu. Sebagai politisi kabupaten juga bisa bersharing dengan kawan-kawan. Saya kira sementara saya menyampaikan sebagai moderator, menyampaikan beberapa simpulan-simpulan awal, bahwa nanti akan kemudian berkembang. Monggo silahkan forum, ada masukan apa-apa lagi silahkan. Waktu sekarang saya serahkan kepada Pak Chandra untuk memberikan paparan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh narasumber dan juga panitia serta seluruh tamu undangan dari LSM di Kabupaten Pekalongan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa silaturahmi dan juga bisa halal bihalal di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang saya hormati, saya di sini mewakili sebagai wakil panjenengan di DPRD Kabupaten Pekalongan. Tentunya merupakan suatu kehormatan bisa diundang di acara ini, karena saya menganggap acara ini sangat penting. Yang pertama, mempererat tali silaturahmi kita kepada seluruh LSM yang ada di Kabupaten Pekalongan agar bisa bersilaturahmi di sini, dan juga mungkin cara ketemu pada saat sebelum pandemi ini alhamdulillah hari ini bisa ditemukan. Dan terkait beberapa topik, yang pertama terkait transparansi bantuan sosial dan ekonomi di masa pandemi ini, saya sebagai wakil panjenengan di DPRD Kabupaten Pekalongan tentunya
terus mendapatkan masukan dari masyarakat ataupun dapil yang saya amanati, yaitu di dapil 3 sana. Banyak sekali bantuan, tadi sudah disampaikan ada 7 jenis bantuan. Memang yang pertama yang paling penting itu adalah carut marutnya data, yang itu di tingkat pusat. Banyak sekali orang yang sudah meninggal itu masih dapat. Itu PR kita bersama, dan nanti setelah masa pandemi ini selesai dan masukin new normal, kemarin sudah sampaikan ke Dinas Sosial bahwa kita akan updating data lagi ke Kementerian Sosial terkait data-data yang seharusnya yang sudah diupdate oleh kepala desa, namun pada saat bantuan kemarin diusulkan namun masih keluar data yang lama. Nah, ini yang menjadi PR tentunya kepala desa yang ada di Kabupaten Pekalongan, bahkan keluarnya di last minute itu akhirnya merubah lagi BLT dana desa yang sudah direncanakan. Akhirnya karena banyak sekali data yang diupdate itu tidak masuk dan masih memakai data lama, akhirnya kepala desa ngupdate lagi BLT yang sudah dianggarkan jauh-jauh hari. Ini yang terjadi di Kabupaten Pekalongan, dan tidak hanya di Kabupaten Pekalongan tapi bahkan di seluruh kabupaten. Nah, ini PR kita bersama agar kita nanti bisa segera updating data. Dan yang kedua terkait JPS COVID-19, karena memang di sini JPS COVID-19 bapak-bapak serta ibu-ibu perlu ketahui itu menggunakan APBD, dan fungsi dan tugas kami sebagai wakil panjenengan di DPRD adalah pengawasan terhadap JPS tersebut. Pada saat JPS pertama diluncurkan, benar tadi Mas Rian sampaikan, kita setelah itu mengevaluasi, itu tepatnya di tanggal 4 Mei, itu jam 9 dimulai sampai jam 2 itu baru selesai. Itu terjadi perdebatan terkait yang pertama komoditas yang disalurkan. Yang pertama itu yang ribut itu masalah sarden, memang betul. Dan kedua, banyak sekali masukan agar yang di tahap kedua dicairkan uang tunai. Namun karena waktu itu kontraknya 2 bulan dan juga mendekati hari raya, akhirnya ditetapkan untuk bantuan yang kedua komoditasnya dirubah, yaitu beras, minyak goreng dan juga gula. Itu dirubah, sardennya tidak ada, atas hasil masukan dari anggota dewan. Dan yang paling penting terkait harga, di situ yang paling ribut di masyarakat termasuk plastik, itu terjadi ada auditor yang menentukan harga, sehingga disepakati 2 hari setelah itu tanggal 8 itu harganya sesuai harga yang dibelanjakan ditambah 10%. Nah, itu hasil terakhir bahwa kita dari itu terjadi penurunan 1,150 yang dibayarkan hanya 10.368 kalau nggak salah. Itu terjadi ada penyusutan anggaran karena yang dibayarkan sesuai harga beli ditambah 10%, dan termasuk plastik tadi sudah hilang, jadinya ongkos bongkar muat kalau nggak salah itu jadinya itu turun jadi berapa, nanti saya mintakan datanya. Karena memang pada saat Mas Soni mengundang saya sudah sampaikan bahwa saya di sini kurang sepengetahuan karena saya kebetulan di Komisi 2, sedangkan untuk Dinsos itu di Komisi 4. Tapi saya sampaikan Mas Soni bahwa saya insya Allah akan hadir di forum hari ini, karena ini bentuk transparansi dan juga tanggung jawab saya sebagai wakil panjenengan. Apa yang saya lakukan harus saya pertanggungjawabkan. Saya memang baru tinggal di Pekalongan setelah dilantik, yaitu tanggal 14 Agustus kemarin. Sebelumnya saya di Jakarta, berarti kurang 10 bulan, kurang 7 hari saya baru tinggal di Kabupaten Pekalongan. Tentunya saya masih sedikit ilmu dan sedikit pengetahuan, dan oleh sebab itu adanya forum ini akan menambah
ilmu dan pengetahuan saya terhadap apa yang terjadi di Kabupaten Pekalongan, dan saya mohon bimbingan panjenengan semua yang hadir di sini agar bisa selalu menjadi wakil panjenengan dan bisa berbuat manfaat untuk Kabupaten Pekalongan.